hingga melihat hanya ada 6 piring sayur di meja. Gadis itu baru menyadari betapa sulitnya hidup orang tua kandungnya. Namun detik berikutnya kakak laki-lakinya dengan santai berkata, "Ini sudah merupakan hidangan tahun baru keluarga kami." Sang Taipan menambahkan bahwa biasanya di rumah hanya ada satu lauk. Ternyata keluarga Taipan sengaja menyembunyikan identitas mereka untuk menguji gadis yang baru ditemukan setelah 20 tahun hilang. Mereka ingin melihat apakah gadis itu benar-benar hanya menyukai kekayaan. Padahal sebelumnya gadis itu adalah putri bangsawan kaya raya. Hingga anak kandung ibu tiri gadis itu kembali dan memberikan hasil tes DNA kepadanya. Dia baru menyadari bahwa selama 20 tahun menjadi putri bangsawan, ternyata hanyalah palsu, sehingga dia diusir dari rumah oleh ibu tirinya. Ketika gadis itu tiba di rumah orang tua kandungnya, dia tidak kecewa meski rumahnya sederhana. Melihat orang tuanya, dia mulai memperkenalkan diri. Namun baru selesai bicara, Taipan tiba-tiba menutup pintu rapat. Mereka khawatir gadis itu mengincar harta, sehingga pasangan itu memutuskan untuk terus menyembunyikan identitas. Taipan berkata bahwa rumah mereka sangat miskin, seringkali kekurangan makan. Jika dia tidak sanggup, dia bisa kembali menjadi putri bangsawan kapan saja. Namun gadis itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan rumah orang tua kandungnya, dan dia akan bekerja untuk menghidupi keluarganya yang berjumlah 3 orang. Belum selesai bicara, 3 anak laki-laki muncul. Ibu menjulurkan tangan dan berkata, "Di rumah ini selain kamu masih ada 5 kakak laki-laki." Gadis itu terkejut. Dia berpikir berapa banyak uang yang harus dihasilkan untuk menghidupi 8 orang. Yang tidak dia ketahui, 3 kakak laki-lakinya semuanya sukses dalam karir. Mereka hanya berperan seolah bekerja rendah untuk menyesuaikan dengan orang tua. Namun yang membuat gadis itu semakin terkejut, saat makan hanya ada 4 piring sayur di meja. Saat itu hati gadis itu sangat sedih. Namun ibu mengira dia tidak suka makanannya. Kakaknya di samping berpura-pura sengsara, mengatakan bahwa ini adalah hidangan paling mewah keluarga mereka dalam setahun. Bahkan saat tahun baru atau perayaan mereka tidak pernah makan 4 lauk. Mendengar itu, Taipan memberi isyarat untuk mulai makan. Gadis itu mencicipi sedikit. Ternyata rasanya luar biasa enak. Dia tidak menyangka masakan ibunya sana ini, kalau dijual di warung pasti laris, sehingga bisa menghidupi 8 orang. Dia pun berdiri untuk mengumumkan. Namun Taipan salah paham, mengira dia tidak bisa hidup seperti ini. Namun kata-kata gadis itu membuat keluarga Taipan berubah sikap. Gadis itu berkata bahwa dia akan membuka warung menjual kotak makan. Saat itu kakak ketiga hampir tersingkap. Beruntung ibu segera menghentikannya. Kemudian berkata bahwa ide itu sangat bagus. Tapi masalahnya siapa yang akan memasak kotak makan itu? Gadis itu menjelaskan, masakan ibu sana ini. Dia akan bertanggung jawab membeli bahan, lalu memasak bersama ibu. Selain itu rumah mereka tepat di atas lokasi konstruksi. Jika harganya sedikit lebih murah, pasti laku banyak. Taipan mendengar itu berkata ide itu sangat bagus. Beberapa kakak juga mengatakan siap membantu. Kemudian mereka mulai membuka warung menjual kotak makan di luar. Sementara itu CEO, untuk menemukan gadis yang dulu menyelamatkannya, tidak segan menggunakan seluruh koneksinya. Akhirnya pada hari itu, dia mendapatkan petunjuk berharga.